Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2987. Sui Chen. Di sekeliling, para kultivator dari klan roh, klan petir, klan api, dan alam sembilan matahari berkonsentrasi, agak terkejut. Sui Chen, dia sangat terkenal. Apa yang terjadi padanya? Kau benar-benar membunuh Sui Chen. Tetua klan Su memiliki niat membunuh di matanya. Aura seorang kaisar surgawi setengah langkah juga menyebar. Apa? Semua orang terkejut. Sui Chen awalnya adalah putra kesayangan surga, dan dia memiliki banyak harta. Dia telah membuat nama besar di alam 10.000 roh, dan bahkan lebih dihormati oleh pengadilan surgawi. Dia benar-benar dibunuh oleh Lin Yan. Boom! Sebuah raungan terdengar, dan tetua klan Su, Su Dongtian, menembakkan dua sinar merah dari matanya, ingin membunuh Lin Yan. Di samping, Feng Qianling dan yang lainnya sedikit mengalihkan pandangan mereka. Di belakang Feng Qianling, ada banyak kultivator dari klan Phoenix kuno. Mereka menatap Lin Yan dan sedikit mengernyit. Lin, namun, matanya langsung menatap pemakaman Wuji. Bagi mereka, Lin Yan bukan apa-apa. Hanya saja, nama keluarganya membuat mereka memandang sinis. Pria tua di sebelah Feng Qianling mencibir, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Dia akan mati hari ini. Masuk. Qianyang berbicara, ekspresinya bergerak lebih dulu, dan ia langsung maju ke depan. Mendengar ini, Feng Qianling dan praktisi lainnya juga bergerak. Qiong Ye, apa yang kau tunggu? Kong An menatap Qiong Ye dan berkata. Mendengar ini, Qiong Ye tersenyum pahit, dan ia mengalihkan pandangannya dari Lin Yan, dan juga melangkah ke pemakaman Wuji bersama Kong An dan yang lainnya. Hanya Lin Yan dan yang lainnya yang tersisa di langit ini. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, kekuatan klan petir juga datang, dan guntur serta kilat bergemuruh. Klan roh, klan api, Del, juga mengambil tindakan. Sebagai tanggapan, ekspresi Lin Yan juga mengembun, dan napas di tubuhnya langsung meledak, dan rune keluar membentuk formasi. Kekuatan semua orang langsung jatuh ke dalam formasi ini. Bang! Sebuah suara terdengar, dan alis mereka tiba-tiba berkerut. Kabut di sini tiba-tiba menutupi segala arah, bahkan mata mereka pun tertutup. Di dalam kabut, sosok Lin Yan bergerak, dan jimat penyelimuti langit menyelimuti napasnya, memungkinkannya untuk bergegas keluar dari tempat ini dalam sekejap. Pada saat ini, tetua suku Su tiba-tiba meniupkan asap dari mulutnya, dan kabut pun tertiup pergi. Kemudian mereka melihat sosok Lin Yan. Lin Yan kini telah tiba di pintu masuk pemakaman Wuji, menatap mereka dan mencibir, mau membunuhku. Masuklah. Wus. Sebelum kata-kata itu terucap, tetua suku Su telah berangkat dan bergegas menuju Lin Yan. Para kultivator Gunung Wujian juga datang dengan konsentrasi penuh. Mereka awalnya ingin melangkah ke pemakaman Wuji, dan sekarang mereka berani mengejarnya. Namun, para kultivator dari klan petir, klan api, Del, sedikit mengernyit. Pemakaman Wuji, meskipun kemungkinannya 10.000 tahun, mereka masih sangat takut. Setelah berpikir sejenak, ternyata banyak orang kuat yang tidak masuk. Sebaliknya, para kultivator klan Wu dari alam 9 matahari masuk. Di pemakaman Wuji, suasana dingin menyelimuti sekitarnya. Setelah Lin Yan masuk, sosoknya bergerak dan ia langsung berdiri dalam formasi yang telah ia bentuk sebelumnya. Swiss, Swiss, Swiss. Sesaat kemudian, para kultivator klan Wu dari alam 9 matahari, Gunung Wujian, dan klan Su semuanya muncul, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka juga melangkah ke tanah terlarang hidup dan mati. Namun, ekspresi semua orang menjadi sangat pucat. Suasana di sini sangat menyeramkan. Sekilas, ada kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi, di tanah, tulang-tulang berserakan, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Ketika mereka melihat sekeliling, mata mereka terbelalak. Sekarang sudah ada banyak mayat yang berjejer di tanah, dan banyak dari mayat-mayat ini telah berubah menjadi mumi. Setidaknya ada 300.000. Lagi pula, mereka semua adalah kultivator yang baru saja memasuki tempat ini. Sudah berapa lama? Dalam waktu kurang dari secangkir teh, apa yang terjadi setelah mereka melangkah masuk? Begitu banyak orang mati. Niat membunuh dari pemakaman Wuji telah surut ribuan mil jauhnya. Jutaan kultivator yang masuk ke sini kali ini mungkin akan mati, tetapi pasti tidak akan seperti ini, kan? Wus! Hembusan angin dingin langsung bertiup, dan pasir kuning memenuhi udara, menutupi tubuh banyak orang.
Namun, itu juga meniup keluar banyak mayat yang baru saja dikubur. Desis. Awalnya, diperkirakan hanya 300.000 orang yang tewas, tetapi sekarang tampaknya setidaknya 500.000, atau bahkan lebih. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mereka melakukannya? Dan tampaknya tidak ada jejak pertempuran di sini, yang berarti para kultivator di sini musnah sepenuhnya dalam sekejap. Tanah terlarang hidup dan mati memang sangat mengerikan. Pemandangan ini saja sudah cukup untuk membuat para tetua suku ketakutan. Mereka semua tidak berani bergerak sesuka hati. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan. Mereka melihat lebih dekat dan melihat seorang raja berjuang di tanah, merangkak maju. Namun pada akhirnya, ia jatuh ke tanah, rambut hitamnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dan vitalitas dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tubuh aslinya juga sangat kurus, dan tidak ada darah yang tersisa, benar-benar berubah menjadi mumi kulit dan tulang. Pemandangan ini terlalu menyeramkan. Sejauh mata memandang, tidak ada seorang pun yang hidup di tanah. Bang-bang. Detik berikutnya, mereka mendongak dan melihat peti mati batu jatuh di udara, tanpa suara. Kaisar Langit. Ada tatapan ngeri di mata mereka. Di dalam peti mati batu itu, terdapat Kaisar Langit kuno yang terbaring di dalamnya, tetapi sekarang jatuh. Tidak ada vitalitas di dalamnya. Kaisar Langit telah jatuh. Tidak ada fenomena aneh di tempat ini. Bahkan tidak ada gelombang. Sepertinya, di sini, jatuhnya Kaisar Langit sangat umum. Saat ini, mereka sudah mulai mundur, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa tanah terlarang kehidupan dan kematian itu luas. Tidak ada penghalang sama sekali, tidak ada gerbang. Begitu kau memasukinya, tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, Lin Yan menatap mereka dan berkata, para praktisi itu mencibir. Meskipun mereka sangat ketakutan, mereka masih menatap Lin Yan dengan niat membunuh, bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu dulu. Bisakah kau melakukannya? Jika berada di dunia luar, menghadapi begitu banyak orang kuat, Lin Yan memang akan kesulitan menandingi mereka. Namun di sini, di tanah terlarang hidup dan mati, mereka sama sekali tak mampu menggoyahkan Lin Yan. Bunuh. Di alam 9 matahari, orang kuat dari klan Wu berbicara lebih dulu, dan sosoknya bergerak dan langsung menuju Lin Yan. Lin Yan terkekeh dan langsung mengucapkan kutukan. Dalam sekejap, sebuah makam kuno terbuka, dan seorang pria kuat melompat keluar, langsung membunuh kultivator klan Wu tersebut. Master Tiangeng memiliki ribuan kemampuan sihir. Lin Yan juga tahu kutukan ini. Kini sosok pria kuat itu bergerak dan mengubur dirinya kembali. Untuk sesaat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kultivator klan Wu itu benar-benar mati.